Pemirsa, kereta api komuter lain memberlakukan aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan. Namun sejumlah dokumen yang menjadi syarat perjalanan masih tetap harus ditunjukkan kepada petugas. Uji coba aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang KRL di 11 stasiun Jabodetabek mulai diberlakukan. Sejumlah petugas mensosialisasikan penerapan aplikasi dan membantu calon penumpang untuk memindah kode QR di pintu masuk stasiun. Namun, seluruh syarat dokumen perjalanan seperti surat STRP masih tetap harus dibawa dan ditunjukkan oleh pengguna KRL kepada petugas. Menurut sejumlah penumpang, penggunaan aplikasi ini cukup mudah. Meski demikian, masih ada penumpang yang gagap menggunakan aplikasi tersebut di gawai mereka. Kita apresiasi memang gunanya untuk melihat yang pergian di luar sana memang keperluannya sangat esensial itu aja. Tapi untuk aplikasi Peduli Lindungi ya mungkin tidak semua kalangan bisa punya aplikasi itu, nggak semuanya punya HP yang bisa mengakses itu ya mungkin. Pihak KAI Komuter juga mengimbau para penumpang untuk mematuhi aturan maupun protokol kesehatan, mengingat saat ini masih dalam masa pembatasan kegiatan. Pemirsa, pemerintah bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19, terutama terkait varian Corona MU. Varian ini disebut lebih mampu menembus kekebalan tubuh manusia. WHO mengumumkan varian baru Corona B1162 atau varian MU yang pertama kali ditemukan di Kolombia. Pemerintah pun bersiap menghadapi gelombang ketiga yang mungkin dipicu oleh varian ini. Dalam ratas evaluasi PPKM kemarin, Presiden Jokowi meminta semua pihak mewaspadai Corona varian MU. Di akhir September kita sudah akan berada di angka di bawah 100.000. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian MU. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan. Meski belum terdeteksi masuk ke Indonesia, pemerintah mulai meningkatkan pengawasan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Varian MU ditemukan di Kolombia pada 31 Agustus lalu. Menurut WHO, varian ini memiliki mutasi yang menunjukkan resiko resistensi terhadap vaksin. Ya, lalu pemirsa, bagaimana strategi pemerintah mencegah varian MU virus corona masuk Indonesia? Dan apa benar varian ini kebal vaksin? Kita akan membahas masalah ini dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga. Selamat malam, Prof. Chandra. Selamat malam. Baik, Prof, kalau kita bicara soal varian baru, ini hal yang paling penting adalah mencegah agar tidak masuk ke Indonesia. Lalu seperti apa langkah-langkah agar Indonesia tidak lagi kecolongan varian baru masuk ke Indonesia? Yang pertama, varian MU ini seperti tadi sudah dibahas juga, saat ini tergolong sebagai varian of interest. Kita tahu WHO itu membagi dua, satu varian of concern, satu varian of interest. Jadi kalau bukti ilmiah sudah sangat jelas, maka dia digolongkan sebagai varian of concern. Yang kedua, kalau bukti ilmiah masih sedang berproses, itu digolongkan sebagai varian of interest. Kita tahu bukti ilmiah itu yang dicari selalu 5. Satu, kemungkinan penularan. 2, dampak terhadap vaksin. 3, berat ringannya penyakit. 4, dampak terhadap penularan infeksi ulang. Dan 5, terhadap dampak diagnosis. Nah, untuk varian MU ini nomor 1 dia masih masuk varian of interest. Jadi bukti ilmiah belum terlalu kuat. Dari 5 yang saya sebutkan tadi, baru 2 yang ada bukti ilmiah yang ini pun belum terlalu kuat, yaitu 1, dampak terhadap penularan, dan 2, dampak terhadap vaksin. Tadinya diperkirakan penularan yang cukup besar, tapi data-data beberapa hari terakhir mengatakan bahwa nampaknya dia tidak semenular
Delta, tapi nampaknya ya karena ini masih bergulir karena masih VOI. Tapi yang satu lagi tadi sudah disampaikan juga memang dia punya dampak membuat vaksin efikasi vaksinnya turun. Seberapa besar turunnya kita masih tunggu sebelum ada bukti yang ilmiah lagi, baru data itu secara jelas. Itu soal varian Mu-nya sendiri. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya ada 4 yang harus dilakukan. Nomor 1 yang paling mungkin yang sebaiknya dilakukan adalah meningkatkan jumlah pemeriksaan whole genome sequencing. Kita dengar pemerintah menyampaikan kemarin dari 7.000 kalau saya tidak salah belum ditemukan varian Mu. Itu tentu saja kita bersyukur, tapi kita lihat negara lain itu sudah melakukan pemeriksaan whole genome sequencing itu lebih dari itu, ada yang puluhan ribu, bahkan ada yang sudah ratusan ribu. Jadi saya sangat menganjurkan bahwa pemeriksaan whole genome sequencing itu ditingkatkan supaya kalau ada bisa terdeteksi. Tentu saja kita tidak berharap demikian. Itu nomor 1. Nomor 2, tes dan trace harus terus naik ya. Beberapa hari ini semua orang bersyukur angkanya turun, tapi yang jumlahnya dites juga turun. Ini sebabnya tidak begitu, jumlah tes harus ditingkatkan juga supaya kalau ada varian Mu itu ketemu. Yang ketiga, pembatasan sosial, pakai masker, jaga jarak, itu harus terus dijaga supaya kalau ada tidak menular maksimal. Nah, yang keempat yang barusan dibicarakan adalah bagaimana untuk mencegah dari luar negeri. Kalau penyakit ini, varian ini tentu saja akan menular dari negara ke negara lain. Saat ini diperkirakan ada 40-an, ada yang mengatakan sudah ada di Asia, di Hong Kong, kita masih lihat perkembangannya. Tapi yang jelas kalau ada orang asing masuk, maka pemeriksaan harus ketat, itu nomor 1. Kemudian karantina harus dilakukan ya, dan kalau 5 hari tentu saja kurang, kalau bisa 7 hari atau 14 hari, dan kalau perlu dilakukan whole genome sequencing pada mereka yang masuk ini kalau dicurigai. Sesudah dia selesai dari karantina, orangnya juga tidak langsung lepas ke kota atau kemana begitu, tapi harus ada monitor kemana saja dia, ada keluhan atau tidak. Kalau ada keluhan cepat dikendalikan supaya kalau toh memang ada, mudah-mudahan tidak, kalau toh memang ada bisa segera dikendalikan. Baik, Prof, kalau kita kembali membahas mengenai varian baru atau virus dari Mu ini, apa yang menyebabkan varian ini kebal dari vaksin yang sudah dilakukan? Loh, justru memang varian, jadi kan begini, virus COVID-19 ini memang selalu bermutasi. Jadi kalau ada, semua orang kan udah lihat, udah tahu bentuknya, kalau mau secara skematis dia bulat, ada antena-antenanya begitu ya. Kalau antenanya satu yang berubah itu namanya mutasi. Kalau antenanya 1, 2, 3 atau ada hal yang lain itu namanya varian. Nah, kalau dia berubah itu, maka efektivitas vaksin mungkin saja terganggu karena vaksin itu berhubungan juga dengan peranan kekebalan pada masing-masing jarum-jarum ini, pada berbagai spike ini. Jadi memang bukan hanya vaksin sebenarnya, seperti saya sampaikan tadi, kalau ada varian baru selalu orang mengamati kemungkinan 5 itu. Sebagian besar mutasi memang tidak menimbulkan dampak yang berarti, tapi sebagian seperti yang kita sudah ramai bicarakan tentang Delta ini, ramai alami tentang Delta ini memang punya dampak terhadap 4 dari 5 hal itu. Jadi memang itulah konsekuensi dari varian yang baru yang muncul dari waktu ke waktu di dunia ini sejak pertama kali varian muncul itu. Sebenarnya virus ini kan dilaporkan pertama 31 Desember 2019 atau katakanlah Januari 2020. Bulan Februari Maret itu sudah ada varian baru yang namanya D614G. Cuman memang tidak terlalu bermasalah ketika itu, dan ini varian baru jadi masalah cukup besar ketika mulai Desember ada varian baru yang dari Inggris, yang tadinya dari Inggris yang kemudian beri nama Alpha, kemudian dari Afrika Selatan, Beta dan Gamma, dan Delta yang pertama dilaporkan dari India. Baik, kalau kita berkaca dengan penyebaran varian Delta kemarin yang sempat membuat outbreak di Indonesia begitu. Nah, kalau dilihat dari demografinya sekarang sudah masuk ke Hong Kong dan juga Jepang, berapa lama kira-kira akan masuk ke Indonesia kalau diperkirakan ini bisa menyebar dengan cepat, Prof. Chandra? Ya, nomor 1, seperti saya sampaikan tadi, kalau sampai sekarang sih bukti ilmiah menunjukkan bahwa dia tidak secepat menyebarnya seperti Delta. Tapi sekali lagi ini bukti ilmiah masih bergulir. Kita lihat saja nanti bagaimana. Ya, itu nomor 1. Nomor 2, soal penyebaran itu tergantung dari upaya kita juga untuk mendeteksinya. Jadi upaya mendeteksi secara cepat, mengendalikan supaya tidak masuk, dan mendeteksi ada tidak di dalam itu sangat penting. Jadi upaya 4 saya sampaikan tadi mohon dilakukan secara maksimal supaya kalau memang ada di sekitar kita bisa kendalikan. Berapa lamanya tergantung berapa kuat 4 hal tadi kita lakukan. Kalau kita berusaha untuk membuat vaksin untuk melawan varian baru ini, berapa lama yang dibutuhkan, Prof? Ya, sekarang kita kan sedang berproses untuk membuat vaksin dari varian yang sudah ada kan begitu ya. Itu memakan vaksin itu dibuat, kalau yang sekarang COVID-19 ini dibuat dalam waktu 1 tahun. Mulai Januari, Februari sudah mulai ada katakanlah bibitnya. Vaksin pertama ditemukan pada bulan Desember. Jadi hampir waktu 1 tahun. Tapi ini terhadap varian yang lama. Efikasi varian vaksin ini memang turun terhadap varian-varian baru ini sehingga kemudian, tapi sekarang masih bisa dipakai untuk mencegah paling tidak penyakit berat dan juga yang meninggal. Nah, ini yang penting dengan pertanyaan barusan.
sudah terbukti bahwa kalau sekarang sekali lagi turun tapi masih bisa dipakai, tapi kalau nanti turun terus gitu, maka kita belum tentu harus membuat varian baru, belum tentu harus membuat vaksin baru. Yang akan dilakukan adalah melakukan modifikasi vaksin, dan itu sudah dicoba oleh beberapa perusahaan. Saya kira Pfizer dan Moderna sudah pernah mencoba memodifikasi vaksinnya, dan mereka mengatakan memodifikasi vaksin itu membutuhkan waktu 1-2 bulan saja agar bisa bagus terhadap varian-varian yang baru. Soal vaksin Indonesia, kita tunggu kapan vaksin merah putih ini selesai, dan nanti kita lihat bagaimana perkembangannya tentu saja. Baik, Prof, banyak yang menyarankan kalau tidak hanya nakes yang harus divaksin untuk bisa diberikan booster, tapi juga lansia agar bisa melawan varian baru ini. Menurut Anda seperti apa? Yes, masalahnya kan begini ya. Masalahnya kan sekarang cakupan kita masih rendah ya. Saya kira baru sekitar 20% yang divaksin 2 kali. Karena saya selalu mengatakan vaksin itu dibuat untuk 2 kali. Jadi kita tentu senang saja kalau orang sudah divaksin sekali sekian puluh %, tapi vaksin itu dibuat untuk 2 kali. Jadi orang harus divaksin 2 kali untuk mendapatkan kekebalan yang memadai. Sekarang yang dapat 2 kali baru sekitar 20%, mungkin angkanya sekarang naik 21 sekian. Jadi masih ada 80% rakyat Indonesia yang belum dapat vaksin. Saya sih mengusulkan teman-teman kita 80% orang ini divaksin dulu cukup banyak, untuk baru kemudian kita berpikir untuk memberikan booster. Hanya saja lansia lain lagi ceritanya. Lansia itu juga baru 20%. Jadi lansia itu masih 80% yang belum mendapatkan vaksin 2 kali. Jadi bagus upaya dimaksimalkan agar teman-teman saya lansia, karena saya juga lansia, teman-teman saya lansia yang masih 80% ini semua harus dapat dulu. Paling tidak 2 kali dapat dulu semua, baru nanti kita pikirkan bagaimana kemungkinan kalau memerlukan vaksin yang ketiga. Masih terlalu rendah 20% lansia. Itu perlu sangat menjadi prioritas. Baik, terima kasih Prof. Chandra sudah bergabung dan berbincang memberikan insight kepada kami seperti apa varian Mu ini. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemprov DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan. Pembekuan berlaku selama masa PPKM setelah tempat hiburan malam itu terbukti 3 kali melanggar protokol kesehatan. Imbas kasus kerumunan di Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan, Satpol PP DKI Jakarta membekukan sementara izin operasional kafe ini. Pasalnya, dari hasil penyelidikan, tempat hiburan malam ini sudah 3 kali melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. Sanksi tegas pembekuan sementara izin operasional berlaku selama masa PPKM. Tak hanya itu, pemilik kafe juga dikenai sanksi denda administrasi sebesar Rp50 juta. Dan berdasarkan data yang kami miliki, tempat ini sudah yang ketiga kali melakukan pelanggaran. Maka penindakan sanksi yang dikenakan terhadap Holy Wing ini adalah pembekuan sementara izin beraktivitas ya secara operasional. Izinnya kita bukukan, kemudian dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta. Pihak Holy Wings mengakui kesalahan atas kerumunan yang terjadi dan menerima sanksi yang diberikan pemerintah. Kalau itu kita masih mengikuti dari arahan manajemen kita, mungkin emang itu kita salah, makanya kita mengikuti sekarang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya, kerumunan pengunjung di Cafe Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu malam menjadi sorotan publik. Dalam razia, petugas gabungan menemukan kafe tidak membatasi jumlah pengunjung dan buka hingga lewat tengah malam. Selain itu, banyak ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker. Kapan selesai negeri ini? 2 kakak beradik tewas di Sidoarjo, Jawa Timur, diduga dibunuh seorang pria tidak dikenal. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.